Pada bagian ini kita masih belajar tentang Vue.js. Sekarang kita akan membahas mengenai direktif. Direktif di sini simpelnya adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh Vue.js. Uniknya di sini fungsinya itu ditempelkan ke dalam elemen HTML-nya. Contohnya sendiri, saya pernah memperkenalkan satu direktif di video sebelumnya. Nama direktifnya adalah VOnce. Kita bisa tempelkan langsung di elemen H1, kita tulis VOnce. Ketika teman-teman menambahkan direktif ini, maka kita memberitahu ke browser kalau data ini tidak bisa diubah atau data ini tidak akan pernah diupdate. Datanya akan tetap walaupun teman-teman mencoba mengakses data terus teman-teman merubah datanya, maka nanti data yang ada di dalam template tidak akan pernah berubah karena kita ngasih syarat kalau direktif ini VOnce. Tentu ada banyak sekali direktif yang teman-teman bisa akses di dalam template Vue.js-nya. Misalnya direktif untuk menampilkan data. Kalian bisa menggunakan direktif yang namanya vtext. Direktif ini penulisannya mirip atribut di dalam HTML, tapi direktif ini punyanya Vue.js dan sangat spesial kalau menurut saya. Setiap direktif yang kita akses itu punya tugasnya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Dimana ketika teman-teman memberikan direktif ke satu elemen, maka Vue.js-nya akan memberikan kekuatan super. Pada kasus ini, saya akan coba tulis direktif lainnya, yaitu vtext, untuk mencetak sebuah data atau melakukan binding data. Data-datanya dari yang kita buat di video sebelumnya. Misalnya saya mau mencetak data namanya. Kita tinggal render namanya di dalam direktif vtext. Bagian ini teman-teman bisa hapus, lalu kita coba jalankan, maka data namanya sudah berhasil ditampilkan menggunakan versi direktif. Jadi dengan adanya direktif vtext ini, secara otomatis nama yang kita deklarasikan akan dimasukkan ke dalam elemen H1. Terus kalian juga bisa menggunakan direktif vhtml. Teman-teman save, kita refresh. Hasilnya sama, tapi kalau pakai direktif vhtml, maka datanya itu bisa berbentuk HTML. Perlu kita buktikan, misalnya saya akan buat properti baru di dalam datanya. Kita pisahkan dengan koma, nama propertinya adalah link. Kita isi sebuah string, tapi isinya bukan tulisan atau teks, melainkan bentuknya HTML. Kita bisa tulis elemen A, terus kita tentukan linknya, yaitu kelas Baledemi. Kalau sudah seperti ini, data linknya bisa teman-teman cetak ke dalam direktif vhtml-nya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah direktif tersebut akan dicetak atau dirender dalam bentuk HTML asli. Tapi kalau seandainya teman-teman berusaha melakukan binding untuk data linknya pakai direktif vtext, yang terjadi adalah seperti ini. Datanya secara otomatis akan diubah menjadi sebuah string atau tulisan biasa, bukan dirender sebagai HTML. Harusnya teman-teman di sini sudah bisa melihat perbedaan dari direktif vtext dan direktif vhtml. Direktif vtext untuk mencetak data dalam bentuk tulisan, sedangkan untuk vhtml itu kita bisa gunakan untuk mencetak sebuah elemen HTML. Jadi nanti ada elemen di dalam elemen. Kedua direktif ini, vtext dan vhtml, seperti kalian menggunakan inner text dan inner HTML di dalam DOM JavaScript. Yang jelas kalau teman-teman punya konten yang menghasilkan bentuk HTML, kalian tinggal pasang direktif vhtml. Jadi itu dia contoh penggunaan dari kedua direktif
yang teman-teman bisa akses.